Gimana cara menguatkan hati ketika kita sedang resah? Allah berfirman dalam Quran surat Ar-Ra'du ayat 28. Ala bidzikrillahi tatmainul qulub. Ingatlah dengan banyak-banyak berzikir kepada Allah, maka hatimu akan tenang, hatimu akan tentram. Artinya tenang ya, resah kita, gelisah kita, gundah gulana kita, sedih kita, semuanya akan Allah rubah dengan ketenangan yang sejati karena banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu Rabbuna Karim. Bagaimana dengan orang-orang yang mempunyai hutang, sudah bertahun-tahun tidak bayar, malah menghilang dan tidak tahu keberadaannya di mana? Kalau kita tidak tahu keberadaannya di mana, maka tugas kita adalah mendoakan. Doakan saja semoga mereka sadar dan mencari kita di media sosial lalu membayar hutang-hutangnya. Wallahu a'lam bishawab. Jika kita memberi amplop ke pernikahan, apakah orang tersebut wajib mengembalikan amplop yang kita berikan? Apakah itu dihukumi hutang? Jawabannya hadiah. Amplop yang kita berikan kepada saudara kita, sahabat kita, teman kita, atau kepada orang lain yang sedang menikah, itu adalah hadiah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tahaddu tahabu, salinglah memberi hadiah, niscaya kalian akan saling mencintai. Jadi sesuatu yang sudah diberikan dalam bentuk hadiah itu bukan hutang. Allahu Rabbuna Karim. Apakah doa Rabbik firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira ini berlaku untuk orang tua angkat kita? Jawabannya iya. Dan ini berlaku untuk semua orang tua kita, baik guru-guru kita, kiai-kiai kita, ustadz-ustadz kita, dan orang-orang yang telah memberikan ilmu kepada kita, serta mertua kita, orang tua angkat kita, dan terkhusus untuk orang tua kandung kita. Jadi jawabannya ya, berlaku untuk orang tua angkat kita juga. Wallahu a'lam bishawab. Apakah sholat sunnah minta jodoh itu ada? Jawabannya ada. Namanya sholat sunnah hajat, termasuk hajat kita yang menginginkan jodoh. Teman-teman silakan laksanakan sholat sunnah hajat 2 rakaat seperti sholat pada umumnya, lalu kemudian berdoa dan meminta kepada Allah atas segala hajat-hajat kita agar Allah mengabulkan segala hajat-hajat kita, termasuk hajat kita yang menginginkan jodoh. Secara tekstual sholat sunnah minta jodoh itu tidak ada, adanya sholat sunnah hajat. Allah Rabbuna Karim. Doa agar cepat diberikan momongan. Allah Subhanahu wa taala ajarkan dalam Al-Qur'an surat As-Saffat ayat yang ke-100, Rabbi habli minas solihin. Ya Allah, berikanlah kepada kami keturunan anak yang soleh. Maka perbanyaklah doa ini, jujurlah meminta kepada Allah dan teruslah beramal soleh. Semoga tahun ini merupakan tahun terakhir penantian momongan dalam rumah tangga antum semuanya. Allah Rabbuna Karim. Kalau menikah tanpa restu orang tua dari pihak laki-laki, tapi dari pihak perempuan, oke, itu bagaimana? Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ridhollahi fi ridhol walidain, wa suhtullahi fi suhtil walidain. Ridhonya Allah itu ada pada ridhonya kedua orang tua, dan murkanya Allah itu ada pada murkanya kedua orang tua. Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Sebaiknya dari pihak kedua orang tua meridhoi dan merestui pernikahan dari anak-anaknya, karena itulah yang membuat langgengnya sebuah pernikahan dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Rabbuna Karim. Anak saya ngajar di pondok, apakah bisa dapat jodoh yang tulus menyayanginya serta membahagiakannya? Jawabannya adalah bisa, tergantung bagaimana kita memantaskan diri kita dengan ekspektasi baik yang sedang kita pinta sama Allah. Asalkan kita baik, insya Allah jodoh kita juga akan baik. Biidnillah, atas izin Allah. Allahu Rabbuna Karim. Kalau panggil istri ibu atau panggil suami bapak, boleh atau tidak? Jawabnya adalah boleh. Dan ini dalam rangka untuk membahasakan kepada anak, bukan dalam rangka untuk menyamai istri kita sebagaimana ibu kita, atau menyamai suami kita sebagaimana bapak kita. Jadi ini diperbolehkan. Wallahu a'lam bishawab. Kalau suami atau istri chat lawan jenis tidak ada keperluan apa-apa, cuman basa-basi saja, gimana hukumnya? Wala taqrabuz zina, jangan dekati zina ya.
Ini kata Allah dalam Quran surat Al-Isra ayat 32. Jadi yang model-model seperti ini tinggalin. Wallahu a'lam bishawab. Bolehkah mencicipi masakan ketika lagi berpuasa? Kata Abdullah bin Abbas dalam riwayat Ibnu Saibah, barang siapa yang berpuasa kemudian mencicipi daripada cuka atau sesuatu yang lainnya selagi tidak melewati kerongkongan, maka diperbolehkan. Kata Ibnu Taimiyah, orang yang mempunyai hajat itu hukumnya seperti kumur-kumur. Terlarang kalau dia tidak mempunyai hajat untuk mencicipi makanan atau masakan tersebut. Allahu Rabbuna Karim. Puasa tapi meninggalkan sholat itu gimana? Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Bainal rajuli wa bainal syirki wal kufri tarkus sholah." Pembeda antara muslim dengan orang-orang kafir atau musyrik adalah mereka yang meninggalkan sholat. Jadi orang yang meninggalkan sholat itu, naudzubillahi min dalik, dekat sekali dengan kekufuran. Makanya teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, puasanya sudah keren, puasanya sudah bagus, tinggal dijaga sholatnya, jangan sampai bolong, apalagi ditinggalkan. Allahu Rabbuna Karim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan satu doa di mana kita semua dianjurkan untuk mengamalkannya di sepanjang bulan Ramadan, terutama di malam-malamnya. Doanya adalah Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Duhai Allah, Engkau zat yang maha pemberi maaf. Engkau suka memberi maaf ya Allah, maka maafkanlah kesalahan-kesalahanku ya Allah. Amalkan doa ini sesering mungkin, terutama di malam-malam Ramadan dan terlebih lagi di 10 terakhir bulan suci Ramadan. Allahu Rabbuna Karim. Kalau kita ingin ditolong oleh Allah, jawabannya ada saat kita menolong orang lain. Kalau kita ingin dipermudah urusannya oleh Allah, maka permudahlah urusan orang lain. Yassiru wala tu'assiru. Permudahlah, jangan dipersulit. Wallahu a'lam.